Nun sewu, kita mulai mawon nggih karena udah jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim yang dimana ini merupakan ibadah terbaik dan ibadah termulia. Karena apa? Karena apapun ibadah kita itu kalau tidak dilambari dengan ilmu, kalau tidak dilambari dengan ma'rifatullah, itu mardudatun la tuqbalu, tidak diterima ibadahnya. Makanya kita bertaklim, kita belajar, kita ngaji walau sa'atan, meskipun hanya sesaat, itu khairun, lebih baik min alfi raka'atin, dibandingkan dengan 1000 rakaat. Karena memang apa? Bahwa ilmu itu merupakan fondasi yang paling utama. Salat tanpa kita tahu tentang ilmunya, monggo yuk. Zakat, puasa, haji yang tanpa dilambari dengan ilmu itu ya menjadi sia-sia. Monggo Pak Ben. Nggih. Kaplingnya kantong mriki. Kaplingnya mriki. Sesepuh. Iya. Nggih. Bakun sehat bakun. Alhamdulillah. Iki Kang Bupati lain Habibi. Ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah melakukan satu ibadah yang termulia dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Meskipun kalau bandingannya dengan sholat, dengan zakat, puasa, dan haji sekalipun, kita di majelis ini lebih utama. Karena apa? Dengan bertolabul ilm, maka kita akan menjadi tahu dan ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah artinya kita ruku dan sujud? Apalah artinya kita hadir ke Arafah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi tidak ma'rifatullah, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, ruku dan sujud, tapi nggak tahu yang dituju siapa, nggak tahu kita hadir kepada siapa. Karena saking biasanya, saking jadi rutinitasnya, akhirnya kadang-kadang hilang hakikat daripada ibadah itu sendiri. Nah, ngaji ini senantiasa jadi pengingat kita untuk bermakrifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab-kitab tauhid itu para ulama memberikan satu gambaran. Awal wajibil alal insani ma'rifatul ilahi bistiqon.
kewajiban pertama kita sebagai manusia itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi apa? Ma'rifatul ilah, kenal dengan Allah. Itu pertama kali. Jadi kewajiban pertama kali kita adalah ma'rifatullah, bistiqoni, kenal dengan seyakin-yakinnya, kenal dengan sedekat-dekatnya, kenal dengan detail siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau menyembah dengan khusyuk, dengan khudu, kalau kita nggak detail zat yang kita sembah, kalau kita nggak tahu persis Tuhan yang kita sembah itu seperti apa, pasti yang gerambiang. Makanya kemudian di dalam ilmu tauhid itu kemudian dijelaskan supaya kita kenal dengan Allah, itu dijelaskan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya melalui kita dikenalkan dengan al-asmaul husna. Kemudian kita dikenalkan dengan sifat-sifat Allah, ada wujud, ada qidam, ada baqi, sampai dengan terakhir itu sebetulnya supaya apa? Kita bermakrifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya kita bisa kenal? Mau nggak mau harus ngaji. Makanya ngaji itu adalah ibadah paling mulia, ibadah paling baik, sebagai landasan kita mendapatkan ilmu, sebagai landasan kita untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alhamdulillah sekali lagi kita pagi hari ini ditakdir oleh Allah, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir kembali untuk mendapatkan percikan-percikan ilmu dari Allah supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Ini ayat yang keempat sekarang, 4, 5. Kemarin ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebelum masuk kepada ayat yang keempat dan yang kelima, ini ada munasabahnya atau kaitan, ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat yang ketiga kemarin itu masih menjelaskan dengan kompetensi dasar sebagai muttaqin, kan disebutkan di dalam Al-Qur'an, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Quran itu sebagai panduan hidup bagi orang yang disifati oleh Allah muttaqin, bertakwa kepada Allah. Lalu siapa sih sebetulnya yang masuk dalam kategori muttaqin ini? Supaya kita bisa metani, kira-kira kita ini masuk enggak dalam kelompok ini? Masuk enggak kelompok yang kemudian mendapatkan petunjuk dari Quran? Masuk enggak kita mendapatkan orang yang disifati sebagai muttaqin? Nah, kompetensi dasarnya itu kita harus punya. Kemarin kompetensi dasarnya sudah kita jelaskan dalam ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Ini satu kompetensi dasar yang harus dimiliki orang yang beriman adalah percaya terhadap sesuatu yang gaib. Gaib yang mutlak maupun gaib yang disebabkan karena keterbatasan panca indera kita. Itu harus kita tahu persis, kita harus yakin. Gaib yang mutlak misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang zatnya secara zatnya, meskipun Allah mensifati dirinya sebagai Az-Zahir, yang maha tampak, yang maha cetha welo-welo, itu Allah. Tapi secara zatiahnya kita memang punya keterbatasan untuk melihatnya. Maka
Allah yang sifatnya zahir itu kita bisa tahu dengan melihat makhluk atau ciptaan-ciptaannya. Nah, itu sebagai al-zahir. Gaib yang secara mutlak juga ada surga, ada neraka, ada malaikat. Itu gaib mutlak. Gaib yang memang kita tidak bisa mencerna, kita tidak bisa melihat, bahkan terbersit dalam hati, dalam pikiran saja belum pernah. Itu surga dan neraka koyo opo nggak bisa, karena sifatnya surga dan neraka itu tidak bisa terindra oleh mata kita, tidak pernah tercium oleh indera bau kita, tidak pernah terdengar oleh indera pendengaran kita, bahkan hati dan pikirannya pun gambar ke surga neraka seperti apa itu belum kejam. Ya paling kita mendekati lah. Misalnya surga ya kalau digambarkan dalam Quran itu air di bawahnya sungai-sungai mengalir, kemudian ada bidadari, macam-macam. Itu kan gambaran-gambaran, sebetulnya gambaran yang sifatnya hanya apa ya, untuk menggambarkan, karena dulu orang-orang kafir, orang-orang yang sebelum Islam datang itu adalah orang-orang yang materialisme, pahamnya material. Bahkan Tuhan pun dibikin material, Tuhan pun dibikin patung kemudian disembah. Makanya kemudian Allah ketika menggambarkan surga itu dimaterialkan sesuai dengan kapasitas logika pemikiran mereka. Tapi sebetulnya jauh daripada itu semua. Surga seperti apa, neraka seperti apa, itu nggak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Itu yu'minuna bil ghaib. Dan ini harus punya, karena apa? Lawan dari la yu'minuna bil ghaib, artinya orang yang tidak beriman kepada yang ghaib berarti ateis. Ini sudah lawan yang sangat kontradiktif, karena apa? Orang ateis itu nggak kenal atau nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya yaumul ba'ats, dibangkitkan kembali kita, nggak ada yang namanya mizan, kemudian nggak ada yang namanya kita ditimbang kembali, timbang amal ibadahnya, karena mereka mengatakan ya sesuatu yang ada itu harus ada, harus konkret. Kalau nggak ada, nggak bisa diindra, ya berarti tidak ada. Padahal indra kita ini sangat terbatas. Melihat jalanan itu pas siang hari saja kok kelok-kelok ketoke ono banyu. Ternyata didatangi tidak ada. Air, ketika air di dalam kolam tenang, kemudian kita celupkan tongkat misalnya, kok tongkatnya jadi bengkok. Itu kan panca indera kita yang sangat terbatas, tertipu. Padahal seyogianya atau sebenarnya tongkat itu masih lurus-lurus saja. Tapi ketika dimasukkan ke dalam air ketoke bengkok. Ketika kita berjalan di padang atau di tempat yang panas, apakah jalan itu kelihatannya ada air. Nah, itulah keterbatasan indera manusia. Makanya harus didekati dengan keimanan. Sesuatu yang gaib tidak bisa diindra itu harus pendekatannya ke keimanan. Kompetensi yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Ini juga kompetensi mukmin. Artinya apa? Orang yang tidak menegakkan sholat itu belum punya standar kompetensi, belum punya syarat jadi orang beriman, belum jadi syarat menjadi muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya kemudian sholat itu menjadi mutlak. Maka betul sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang menegakkan sholat itu esensinya agamanya tegak. Ketika meninggalkan sholat, secara otomatis runtuh agamanya.
Karena ini kompetensi dasar. Ini syarat mutlaknya jadi orang yang muttaqin, bertakwa. Nggak bisa hanya pengakuan, oh saya kan muttaqin, padahal nggak sholat, nggak bisa. Artinya itu hanya pengakuan yang sebatas pengakuan, belum mendapatkan stempel resmi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wa yuqimunas shalah. Jadi sholat sebagai barometer muttaqin. Makanya sholat ini kemudian karena ini betul-betul barometer, menjadi pondasi. Sholat dalam keadaan apapun itu nggak boleh ditinggalkan. Selagi akal masih berfungsi, hati masih berfungsi, itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dalam keadaan sakit, Allah juga kasih keringanan, bisa dengan kemudian dijamak atau dikosor, atau dalam ketika kita bepergian juga bisa mendapatkan rukhsah dari Allah dijamak atau dikosor. Nah, kadang-kadang ini yang problem kita di masyarakat, dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya sakit berbaring di rumah sakit atau di rumah, atau ketika kita dalam keadaan bepergian, hanya karena kemudian alasannya pakaiannya kotor, berbaring di rumah sakit atau di tempat tidur, nggak ada yang gantikan pakaiannya, nggak ada yang membersihkan, nggak ada yang mewudukan, kemudian akhirnya meninggalkan sholat. Nah, ini yang menjadi problem kita, salah pemahaman gitu, harus diluruskan. Sholat dalam keadaan apapun itu wajib. Maka ketika kita misalnya punya saudara atau tetangga atau siapapun yang sedang sakit, ketika kita membesuk, itu etikanya dan yang paling baik itu yang ditanyakan di samping sakitnya tadi adalah sudah sholat atau belum. Sudah sholat atau belum. Ketika kita misalnya kalau sakit sudah umum lah kita tanyakan masalah sakit. Tapi kalau masalah sholat itu penjagaan terhadap sholat, ini yang kadang-kadang kita masih jarang, sudah sholat atau belum. Kadang-kadang kita ewo karena tadi pemahaman kita mungkin pas nggak sama dengan yang sedang sakit. Tapi sebetulnya itu bagian ladang dakwah kita. Karena ini justru ladang dakwah. Dakwah itu kan artinya mengajak kebaikan. Maka kita sosialisasikan, biasakan ketika menjenguk seorang itu di samping tanyakan sakit, tanyakan sudah sholat atau belum. Sehingga apa? Mereka yang sakit itu kemudian merasa oh iya ya, kalau sudah sholat ya alhamdulillah, kalau belum kemudian diingatkan. Nah, kalau misalnya dalam keadaan seperti tadi, dalam keadaan badan masih kotor, pakaian masih kotor, nggak ada yang menggantikan, nggak ada yang membantu untuk mewudukan, itu dalam fikihnya disebutkan ada yang namanya qasrus sholat, mengkosor sholat. Kosor sholat itu bisa dimaknai dua hal. Yang pertama adalah memotong rokaat dalam sholat. Ini yang pemahaman kita yang biasa umum. Jadi yang sholat 4 rokaat jadi 2 rokaat, yang 3 rokaat tetap. Jadi zuhur, asar, isya itu bisa dipotong, dipangkas, yang rokaatnya 4 jadi 2. Ini namanya qasrus sholat. Qasrus sholat yang kedua adalah memotong sesuatu yang asalnya jadi syarat. Yang misalnya syaratnya itu kan banyak syarat untuk sholat. Ada sholat bersih dari najis, pakaiannya, badannya, tempatnya. Kemudian syarat untuk sholat berwudu, suci dari hadas, dari najis. Kemudian syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Ini diantara syarat-syarat sholat itu. Kemudian dalam keadaan tertentu dikosor, dipotong. Misalnya tadi dalam keadaan payah, terbaring di tempat tidur, tidak ada yang membantu membersihkan, ya sudah, sholat dalam keadaan apa adanya, meskipun badan masih dalam keadaan kotor, masih ada najis, mungkin juga tidak bisa ambil air wudhu, kita mungkin bisa ganti dengan tayamum. Kayak tayamum bisa di tempat mana saja. Nah,
Tapi untuk syarat-syarat seperti tadi, bersih dari najis, suci dari hadas, itu bisa terpotong dalam hal-hal tertentu. Itu namanya qasrus shalah. Maka orang yang sholat dalam keadaan seperti itu sah hukumnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nanti itu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya wajib untuk diulangi. Karena apa? Mengqadha sholat yang tadi secara syarat itu belum memenuhi. Jadi sholat yang asalnya syaratnya belum tercukupi, belum memenuhi, kalau sehat itu kemudian digantikan. Jangan sampai nanti nunggu sehat saja ya kalau sehat. Kalau pas langsung malaikatnya datang kan jadi repot. Karena apa? Dalam saat-saat seperti itu kemudian meninggal dunia kok masih punya hutang sholat, itu dicatat min tarkis sholat, termasuk orang yang meninggalkan sholat. Jadi sekali lagi dalam masalah sholat itu betul-betul harus diperhatikan. Karena ini adalah imaduddin, pokok dan fondasi cagaknya tiangnya agama kita. Jadi harus betul-betul ekstra hati-hati, ekstra dijaga. Ini masalah sholatnya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadana. Jadi dalam masalah sholat ini Allah betul-betul memberikan satu kaidah kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah memberatkan di dalam kita beribadah. Kewajiban-kewajiban apapun tidak ada yang punya nilai memberatkan. Tadi sholat saja diberikan kompensasi macam-macam, keringanan macam-macam, ada qasrus sholat, ada pemotong sholat. Jadi tadi pendapat yang pertama, kalau sudah sembuh itu diulang, namanya diqadha. Gimana niatnya Ustaz? Usolli sunnatal maghribi qadha lillahi ta'ala. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Usolli fardhal isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kalau sudah kemudian dilaksanakan sholat dalam keadaan seperti itu, ya sudah tidak perlu diqadha lagi. Apalagi kalau misalnya sakitnya panjang menaun, modo sholat ini kan repot. Sholat sakit 1 tahun, 5 kali 1 tahun, itu berapa kali rakaat? Tarawih saja milih yang sedikit. Makanya dari itu kemudian ada ulama yang mengatakan ya sudah, itu sholat sudah termasuk. Karena apa? Sholat saat itu adalah sholat yang diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi monggo, ini pilihan-pilihan hukum. Kita mau ngambil yang tadi yang sudah mencukupkan sholat dengan keadaan apa adanya tadi, atau kok kelihatannya kurang mantap, ya kurang mantap. Kalau sakitnya cuma beberapa hari ya sudah diqadha saja nggak apa-apa. Itu tentang wa yuqimus shalah. Jadi ini sebagai kompetensi dasar. Kompetensi dasar artinya apa? Kalau tidak memenuhi ini berarti belum mendapatkan sifat muttaqin. Yang pertama, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, kalau kalian pengen jadi orang yang bertakwa kepada Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika kita diamanahkan sebagian rezeki dari Allah, rezeki itu gambarannya jangan cuma uang atau harta saja, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sebetulnya rezeki dari Allah semuanya. Maka rezeki semuanya ini ya kita infakkan kepada orang lain, karena orang lain punya hak terhadap kita. Kita punya mata, ada haknya orang. Maka pandanglah orang itu dengan pandangan yang
positif, yang rahmah, yang menyenangkan. Jangan dengan pandangan sinis, dengan pandangan yang kemudian seolah-olah membenci, dengan pandangan yang tidak enak. Nah, ini berarti kita tidak memberikan hak-haknya orang yang kita pandang. Kita dikasih mulut oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada haknya orang lain, maka bicaralah yang baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak meskipun kadang-kadang kita ini enggak enak. Jadi kita bicara yang baik. Ini wa mimma razaqnahum. Ini materi yang kemarin, menyambungkan saja dengan materi yang sekarang. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang keempat. Di antara kompetensi dasar orang yang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Walladzina yu'minuna. Jadi kompetensi dasar yang keempat adalah walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang mereka beriman bima unzila, terhadap apa yang telah kami turunkan, kata Allah, yang telah aku turunkan ilaika, kepada engkau wahai Muhammad. Ini kompetensi yang keempat. Iman terhadap apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Ini sebagai pembeda. Kalau kompetensi 1, 2, 3, ini orang-orang yang seperti Yahudi, Nasrani, itu masih masuk dalam kategori ini. Yang mereka beriman kepada Allah. Mereka percaya karena agama-agama samawi, agama-agama yang bersumber dari langit, dari wahyu, itu pasti mengajarkan yu'minuna bil ghaib. Yahudi yang percaya adanya Tuhan. Nasrani juga ada percaya terhadap Tuhan. Meskipun dalam kepercayaan pada Tuhan itu kemudian ada bedanya atau ada perubahan setelah berjalannya sekian waktu. Tapi mereka percaya terhadap yang wa yuqimuna shalah, mereka juga melaksanakan ibadah salat, meskipun ritual salatnya beda dengan kita, syariat salatnya beda dengan kita. Tapi mereka, setiap agama itu punya ritual keagamaan tertentu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka pun ketika diamanai, diberikan rezeki oleh Allah, mereka juga berderma. Sama Yahudi, Nasrani, agama-agama samawi dulu itu punya nilai ini. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang sebagai pembedanya itu adalah kompetensi yang keempat. Ini yang mereka nggak bisa. Yang mereka itu menolak. Jadi mereka kenapa dikatakan sebagai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka dikatakan sebagai al-maghdub, yang dibenci oleh Allah, dan sebagai ad-dallin, orang yang tersesat karena tidak menerima yang ini. Jadi ini pembedanya. Kompetensi dasar sebagai pembeda dari agama-agama terdahulu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaih. Orang yang kemudian percaya, mengimani terhadap Al-Qur'anul Karim, ayat atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu dia sebagai mukmin, sebagai muttaqin, orang yang sementara mereka meskipun dia beriman kepada ghaib, melaksanakan ibadah ritual agama mereka, dan juga mereka berderma, tapi tidak digolongkan. Makanya kemudian orang yang bertakwa itu kompetensi dasarnya harus lengkap.
Tidak boleh sebagian dilaksanakan, sebagian enggak. Saya pilih sholat saja. Saya yang penting kan iman sama Allah, tapi enggak sholat. Yang penting kan sholat saja, dikasih rizki awal, enggak mau berderma. Enggak bisa begitu. Jadi kompetensi dasar ini harus lengkap. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi. Jadi sekali lagi ini menjadi mutafarriq baina ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummati nabiyyi min qabli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembeda antara umatnya Nabi Muhammad dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dan mengapa mereka itu tidak dikategorikan dimasukkan ke dalam muttaqin? Karena mereka mengingkari, mereka menolak Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka hakikatnya itu tahu persis bahwa Nabi Muhammad itu ya Nabi, ya Rasul, sebagai penutup dari para Nabi, sebagai penutup dari para Rasul. Tahu persis. Wong di dalam kitab-kitab terdahulu itu sudah sangat jelas kriteria, ciri-ciri Nabi yang terakhir. Sampai Nabi ketika dalam masa remaja itu 12 tahun kan diajak pamannya ke Syam untuk muhibah berdagang. Jadi diajak pamannya Abu Thalib sampai ke daerah Syria, itu bertemu dengan pendeta Bukhairah. Itu pendeta, kok ini anak aneh banget ya, nggak seperti umumnya anak-anak. Kok anak ini ciri-cirinya seperti yang diterangkan dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Setiap berjalan nggak pernah kepanasan. Karena apa? Dinaungi oleh awan. Jadi kemanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, di tempat yang panas, yang ada cahaya panasnya itu ternaungi oleh awan. Sehingga apa? Nabi itu nggak punya bayang-bayang, nggak punya ayang-ayang. Sirriyahnya apa? Para ulama menjelaskan. Ini ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, diterangkan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu ulama Banten, ulama Jawa Indonesia itu yang pernah menjadi imam Masjidil Haram, yang menulis banyak kitab. Itu diantara kitab beliau adalah Maraqil Ubudiyah. Dalam satu babnya itu menjelaskan tentang sifatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat kenabiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan di atas di tengah-tengah gurun pasir yang panas, awan itu menaungi, sehingga nggak punya bayangan, beliau juga nggak merasa kepanasan. Apa sirriyahnya disebutkan dalam kitab itu? Sirriyahnya, rahasianya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen menjaga muru'ah kewibawaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai nggak terima kalau beliau itu diinjak-injak, meskipun yang diinjak-injak hanya bayangannya. Nah, kita kan diinjak-injak berapa kali saja. Upacara banyak orang kita diinjak bayangannya. Nabi itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai bayangannya diinjak orang lain pun nggak terima Allah. Makanya kemudian dihilangkan dengan cara diantaranya Nabi senantiasa ditutupi oleh Allah. Makanya orang-orang rahib-rahib, para ahli kitab zaman itu ya tahu persis ini kok anak nggak seperti anak biasa. Berjalan dinaungi awan, tutur katanya sangat lembut, wajahnya itu dipandang menyenangkan. Kemudian ada tanda-tanda kenabian di punggung Rasulullah. Itu tahu persis, makanya kemudian ngasih saran kepada pamannya, wahai Abu Thalib, ini saya ngasih saran, tolong anak ini bawa pulang saja ke Mekah. Karena saya khawatir kalau sampai kemudian ke Syam dan orang-orang Bani Israel itu tahu, ini anak bisa dibunuh. Karena apa? Mereka nggak rela, nggak ingin kalau khotamun nabiyyin, nabi terakhir itu tidak dari kelompok mereka. Karena nabi dari bangsa Arab. Nah, ini adalah sifat hasudnya mereka. Makanya kemudian Nabi dalam masa remaja itu kemudian pulang lagi ke Mekah.
atas saran dari pendeta Bukhari. Ini karena memang mereka itu bukannya tidak tahu, tapi karena hasud. Makanya hasud ini kadang-kadang yang memang bahaya banget dalam segi apapun. Kita itu di kantor misalnya atau di masyarakat, kalau sudah ada orang terkena hasud itu bahaya nih. Bahaya betul hasud. Kadang-kadang yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan hanya karena hasud. Ini kompetensi pembeda. Jadi percaya terhadap apa yang diturunkan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan juga orang yang percaya terhadap apa-apa yang diturunkan min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad. Nah, ini fairnya kita. Fairnya umat Islam atau syariatnya baginda Rasulullah SAW, meskipun beliau itu khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi dan para rasul, dan Al-Quran sebagai kitab terlengkap paling sempurna, tapi beliau diajarkan oleh Allah tetap harus mengakui, tetap harus percaya bahwa Allah kemudian menurunkan kitab-kitab sebelum itu. Jadi orang Islam, orang yang beriman kemudian tidak boleh mengabaikan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Meskipun kitab-kitab sebelumnya itu sekarang mungkin kita tidak bisa mendapati lagi yang sempurna. Sudah banyak perubahan-perubahan, ada perjanjian baru, perjanjian lama, sudah banyak tambahan-tambahan, pengurangan-pengurangan yang kira-kira nggak sesuai itu diabaikan. Kemudian yang kira-kira manfaat enak untuk dirinya kadang-kadang ditambahkan, diselipkan dan lain sebagainya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, sampai dengan hari kiamat, tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, inna nahnu nazzal wa inna lahu lahafizun. Kata Allah ini satu janji, satu pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bahwasanya Quran itu orisinil sampai kapanpun. Karena penjagaannya Allah Subhanahu wa taala sejak dulu, sekarang sampai hari kiamat. Kata Allah, inna, sesungguhnya kami, nahnu juga kami. Nah, ini uniknya Allah dalam penjagaan Quran itu menggunakan dhamir jamak kami. Apakah Tuhan banyak? Tentu maksudnya bukan itu. Tapi Allah mengajak juga kita itu untuk bareng-bareng menjaga otentisitas dari Al-Quran. Kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya andil dalam penjagaan terhadap Al-Quran. Siapapun kita yang punya nilai keimanan atau punya keimanan dalam hati, itu harus punya interest terhadap ini. Harus punya rasa tanggung jawab terhadap penjagaan Al-Quranul Karim. Karena memang Allah mengajak kepada kita. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Bukan berarti Allah nggak sanggup untuk menjaganya sendiri, tidak. Tapi justru ini penghargaan Allah terhadap kita. Allah memberikan peluang kepada kita untuk bareng-bareng menjaga Al-Quran. Makanya kita punya tempat ini di antara visinya karena ini. Bareng-bareng punya interest terhadap penjagaan Al-Quranul Karim. Bagaimana di antara penjagaannya?
bihifdhihi, dengan menjaga atau menghafalkan Al-Qur'an. Maka dari sini kemudian kita berusaha untuk ikut andil. Makanya kita ada yayasan Rumah Quran. Di antara pembelajarannya adalah kita akan ada pembibitan penghafal Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya Quran itu terjaga dari masa ke masa. Ini di antara usaha kita. Jadi minimal kita punya interest ini, punya tanggung jawab, punya kepentingan. Kalau orang yang lepas diri terhadap Al-Qur'an, acuh tak acuh terhadap Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an mungkin ada yang memalsukan, atau ketika Al-Qur'an sudah kemudian diabaikan, kita tidak ikut-ikut untuk menjaganya, berarti kita tidak termasuk golongan yang disebut oleh Allah innana, sesungguhnya kami. Makanya kalau kita punya interest itu kan kita senang. Artinya apa? Kita digolongkan sebagai kelompoknya Allah atau keluarganya Allah. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan ahlul Quran ahlullah. Ahlinya Quran itu keluarganya Allah. Apa nggak seneng gitu? Ahlinya Quran itu adalah keluarganya Allah. Ahli Quran itu apa? Yang punya interest terhadap ini, punya interest terhadap Al-Quran dan penjagaan Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran, kenapa meskipun diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, tapi Allah memberikan peluang penjagaan itu kepada kita sekalian. Atau wa inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna, kami telah menurunkan apa? Az-dzikra, yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami lahu terhadap Al-Qur'an itu lahafizun, pasti akan menjaganya. Ini satu kepastian dari Allah. Meskipun Allah mampu untuk menjaganya sendiri, tapi tadi mengajak kita untuk bareng-bareng menjaga Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun Quran itu kitab yang paling sempurna, tapi Allah nggak mengabaikan kitab-kitab yang sebelumnya. Makanya kita itu kemudian diharuskan sebagai orang yang bertakwa, wajib kita mempercayai bahwa dulu sebelum Al-Quran itu Allah telah menurunkan beberapa kitab. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, itu kita wajib percaya. Kalau kita misalnya saya ambil yang lengkap saja, yaitu Al-Quran, ya betul Quran itu lengkap, tapi tidak boleh mengabaikan kitab-kitab terdahulu. Meskipun hukum-hukumnya, syariat-syariatnya sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Sudah dimansuh, sudah dinasah hukumnya dan diganti dengan hukum baru yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini. Jadi ini sebagai mutafarriq, pembeda, kompetensi pembeda dari kompetensi yang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi semuanya 5 kompetensi ini harus kita punya. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang ke-6, ulaika ala hudam mir rabbihim. 5. Wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kompetensi yang ke-5, yang ke-6 ya. Wa bil akhirah, dan terhadap akhirat, hari akhir. Hum, mereka, yuqinun, dia yakin. Ini sebagai penegasan dari yu'minuna bil ghaib. Kalau yu'minuna bil ghaib itu sifatnya menyeluruh, semuanya apa saja yang ghaib.
kemudian ditafsil, diperinci lagi, wabil akhirah, dan terhadap hari akhir itu yuqinun, mereka yakin. Kenapa kemudian ada penekanan, ada tafsil perincian? Karena ini adalah mutafarik, pemisah baina dunya wal akhir. Jadi dunia itu adalah waktu tersendiri, akhirat juga waktu tersendiri. Ustadz, kan ada yang namanya barzah, alam barzah, alam kubur. Kalau alam kubur, para ulama itu mendefinisikan alam kubur itu sebagai pembatas. Barzahun, barzah itu pembatas. Yang ikutnya alam kubur itu sebetulnya masih alam dunia. Jadi alam kubur itu masih ikutnya alam dunia. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah SAW, kenapa dunia? Nyatanya ketika Nabi SAW itu kemudian mensyariatkan adanya doa kubur. Ketika kita mau melewati kubur, makbarah atau kuburan, Nabi kemudian berdoa. Salam kepada ahli kubur, assalamualaikum ya ahlat diyaril kubur, minal muslimin wal muslimat fa insya'allahumul lahiqun. Itu artinya apa? Karena masih dunia, maka masih nyambung, masih ada interaksi, masih manfaat untuk yang di alam kubur dengan yang masih hidup. Yang masih hidup dengan yang sudah berada di alam barzah masih bisa punya interaksi dan saling memberikan manfaat. Ini karena apa? Karena belum alam akhirat. Nabi juga mensyariatkan ketika ada orang tanya, wahai Rasulullah, ibuku, bapakku itu sudah tua renta, apakah saya boleh menghajikan untuk beliau? Maka jawab Rasulullah, na'am, boleh. Kamu membadalkan menghajikan orang lain atau orang tua. Ini artinya apa? Bahwasanya kita menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai. Kita memberikan hadiah Fatihah, sampai pahalanya. Kita memberikan hadiah atas bacaan Al-Qur'annya, sampai. Kita kemudian bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, itu juga sampai. Ini yang kemudian para ulama mengatakan bahwasanya alam barzah itu masih alam dunia. Karenanya kemudian kita masih bisa memberikan hadiah pahala terhadap orang yang meninggal dunia. Beda ketika sudah hari kiamat. Kalau sudah hari kiamat, ditiup sangkakala dan dibangkitkan kembali, alam ba'as itu sebagai pembeda atau pembatas yang kedua. Kalau sudah ba'as, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru masuk etapa alam akhirat. Yang kalau sudah di alam akhirat, itu sudah tidak bisa lagi saling membantu. Sudah nafsi-nafsi urusannya sendiri-sendiri. Anak tidak bisa lagi memikirkan orang tua sudah tidak bisa lagi memikirkan itu. Bahkan amal jariah pun sudah tidak bisa lagi mengalir. Ya gimana mengalir? Nggak ada yang mengalirkan, semuanya sudah mati. Nah, ini alam akhirat. Maka ini ditegaskan kembali oleh Allah, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin, percaya. Dengan yakin percaya itu dibuktikan terhadap apa yang kita lakukan itu terkontrol. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini kemudian ada remnya, ada batasan-batasan. Coba kalau kita nggak percaya terhadap akhirat, itu akhirnya efeknya adalah kata Mbah Kun wal-wal kedua. Jadi orang aspal, bantal, sandal, kadal semuanya diuntar. Ini kalau orang yang nggak paham tentang akhirat, akhirnya tadi nggak punya barometer, nggak punya rem, nggak punya kemudian kendali diri.
kendali diri kita adalah wabil akhirati hum yuqinun. Maka di akhir ayat yang kelima ini bagian pertama di dalam surat Makro yang pertama dalam surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 5. Kata Allah, ulaika ala hudan. Kalau orang itu sudah punya kompetensi ini disifati oleh Allah, mereka itu dapat petunjuk, dapat hudan. Mirrabbihim, hudan dari siapa? Dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang bejo, beruntung. Jadi kadang-kadang kita itu mensifati bejo itu ya yang sifatnya dunia saja. Tapi bejo beruntung menurut kompetensi atau menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang iman, percaya pada Allah, kemudian dia mendirikan sholat, berbagi, kemudian percaya terhadap Quran, kemudian terhadap akhirat juga percaya, itu sebetulnya satu keberuntungan yang luar biasa. Satu orang yang memang diberikan muflih. Jadi orangnya disebut sebagai muflih, orang yang beruntung. Keberuntungannya bukan hanya di dunia, tapi ini sampai dengan akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempunyai kompetensi ini semua. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, untuk ini mungkin seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, Pak Kun mungkin mau menambahkan.